juga kami kirimkan kepada pemilik MNC Group. Adapun perihal surat kami adalah penolakan tukar guling tanah wakaf Masjid Al-Huriyah. Penolakan ini kami lakukan dari tahun 2019 sampai pada tahun 2020. Namun, Bapak Ibu sekalian, tragis bagi kami. Upaya penolakan kami itu, kami harus menelan pil pahit. Di mana sekarang ini, pihak PT GLD Property, MNC Group, telah melaporkan kami di Polres Jakarta Jakarta Pusat, dan Polres Jakarta Pusat atas tuduhan kami melakukan pencemaran nama baik. Atas laporan tersebut, kami ditetapkan menjadi tersangka. Lihat kok WA yang seliweran kayak begini gitu, ngerobohin masjid, nggak diganti dan macam-macam. Jadi saya menyempatkan diri ngelihat pakai ainul yakin, pakai mata saya gitu, bener kagak beritanya atau gimana, dan ternyata Masya Allah masjid 3 lantai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Tech Febri. Ya, kali ini kita bicara hukum. Nah, teman-teman, Indonesia itu mengkonversi hukum yang dulunya dipakai di Belanda sebagai negara Hindia Belanda di Indonesianya ini, dipakai lagi di Indonesia, dikonversi menjadi hukum positif di Indonesia. Sebenarnya nggak semuanya, memang ada bagian yang sudah direvisi gitu ya. Karena itu kita sering mendengar ada jungto-jungto, tapi kita juga punya hukum yang dikonversi dari hukum Islam. Hukum Islam itu ya dari Al-Quran dan Hadis ya teman-teman. Nah, teman-teman, berkaitan dengan hukum Islam ini kan khusus masuknya sebenarnya ranahnya ke Islam, tapi memang ada sifatnya publik karena itu bersangkutan dengan masyarakat banyak. Nah, bicara tentang hukum ini, kita teringat dengan video yang ada di Toiba TV. Walaupun saya sudah pernah bicara tentang hal-hal sesuatu yang berhubungan dengan hukum Islam ini terkait dengan Yusuf Mansur ya. Misalkan kayak tempat yang kemudian dijadikan tanda kutip ya warung stik gitu ya. Nah, ini ada masjid yang saya nggak tahu posisi Yusuf Mansur ini memang bagian dari MNC atau apa, dan Yusuf Mansur seolah membela MNC gitu ya, dan mengabaikan hukum-hukum yang seharusnya ya dia sebagai ustadz mengerti gitu ya. Tapi kita lihat teman-teman videonya, karena ini berkaitan dengan masyarakat yang ada di sana dan berkaitan dengan hukum Islam yang kita pakai sebenarnya. Kita lihat videonya teman-teman, check it out. Saya lihat kok WA yang seliweran kayak begini gitu, ngerobohin masjid, nggak diganti dan macam-macam. Jadi saya menyempatkan diri ngelihat pakai ainul yakin, pakai mata saya gitu, bener kagak beritanya atau gimana, dan ternyata Masya Allah masjid 3 lantai, ada madrasah yang dihidupin lagi, kemudian nanti ada klinik yang serba 5.000. Yang kita bawa tuh petugas-petugas juga kita bawa, seperti khotib, muadzin, bilal, tetap masih bertugas di sini. Marbotnya pun di sini. Yang sepuh gitu. Jadi kalau ada bahasa di luar nggak begitu, ini kenyataannya seperti ini. Dan setiap hari Jumat itu ada pertemuan kebun siri bersatu. Nah, itu video Yusuf Mansur teman-teman. Jadi ya teman-teman bisa tahu lah pokoknya intinya apa di sana ya. Nah, ini saya akan memperlihatkan video selanjutnya. Ini orang yang membela hak-hak tersebut ya, hak-hak tentang wakaf yang memang harusnya didapat masyarakat sana, tapi ada halangan yang kemudian dijadikan tersangka. Kita lihat dulu videonya teman-teman. Yuk, check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tommy Tampati, Ketua RW 06 Kelurahan Kebon Siri, Kecamatan Menteng, Kota Madia, Jakarta Pusat. Bahwa pada kesempatan ini saya memohon dukungan doa kepada seluruh rakyat Indonesia. Karena sekarang ini saya telah ditetapkan sebagai tersangka dengan tuduhan melakukan pencemaran nama baik atas laporan pihak PT GLD Property, dalam hal ini MNC Group, di Polres Jakarta Pusat. Perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa selama ini
saya sebagai Ketua RW mengemban tanggung jawab dan tugas untuk kepentingan warga, termasuk menjaga rumah ibadah yang ada di wilayah kami. Permasalahan adalah bahwa masjid kami, Masjid Al-Huriyah, yang dibangun di atas tanah wakaf seluas 590 meter, telah dilakukan pembongkaran dan dilakukan tukar guling oleh orang-orang yang mengatasnamakan pengurus yayasan, di mana orang-orang tersebut bukan orang-orang yang berdomisili di wilayah Kebon Siri, dan tukar guling yang mereka lakukan adalah dengan pihak pengembang, dalam hal ini PT GLD Property MNC Group. Adapun lokasi tukar guling yang mereka lakukan adalah di wilayah Jakarta Selatan dan di wilayah dekat wilayah Pasar Minggu. Bisa dibayangkan kami yang tinggal di wilayah Kebon Siri, Jakarta Pusat. Masjid kami dibongkar, dilakukan tukar guling dan dipindahkan ke wilayah Jakarta Selatan. Agak sulit diterima dengan akal sehat. Namun itulah kenyataannya. Sebagai Ketua RW, saya punya tanggung jawab untuk memperjuangkan hal itu. Termasuk para pengurus masjid yang pada waktu itu menolak. Namun selama ini hampir tidak mendapat tanggapan yang serius dari para pihak bahwa upaya kami untuk mempertahankan masjid tersebut, kami melakukan upaya mengirimkan surat penolakan atas tukar guling yang kami kirimkan kepada Bapak Presiden, kepada Menteri Agama, kepada Kapolri, kepada Majelis Ulama Indonesia, kepada Kapolda Metro Jaya, kepada Gubernur DKI, kepada Badan Wakaf Indonesia, dan juga kepada Badan Wakaf Indonesia Perwakilan DKI, juga kepada Wali Kota Jakarta Pusat, Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kapolsek Menteng, Camat Menteng, KUA Menteng, dan Lurah Menteng, dan juga kami kirimkan kepada pemilik MNC Group. Adapun perihal surat kami adalah penolakan tukar guling tanah wakaf Masjid Al-Huriyah. Penolakan ini kami lakukan dari tahun 2019 sampai pada tahun 2020. Namun, Bapak Ibu sekalian, tragis bagi kami. Upaya penolakan kami itu, kami harus menelan pil pahit. Di mana sekarang ini, pihak PT GLD Property MNC Group telah melaporkan kami di Polres Jakarta Jakarta Pusat, dan Polres Jakarta Pusat atas tuduhan kami melakukan pencemaran nama baik. Atas laporan tersebut, kami ditetapkan menjadi tersangka dan dipanggil pada hari Jumat 3 November besok. Status kami sebagai tersangka. Perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, kami selaku Ketua RW maupun pribadi tidak sama sekali bermaksud mencemarkan nama baik. Tetapi yang kami lakukan adalah rangkaian daripada penolakan tukar guling tersebut, karena itu adalah tempat ibadah kami. Nah, dari hasil penelusuran kami, bahwa didapatkan bukti masjid kami dilakukan pembongkaran pada awal Desember 2020. Ya, dilakukan pembongkaran dan pada tanggal 5 Januari 2021, kami ulangi, pada tanggal 5 Januari 2021, surat yang kami kirimkan kepada Menteri Agama telah mendapat jawaban dari Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf. Langsung ditandatangani oleh direkturnya, namanya Pak Tarmizi. Dalam poin surat disampaikan bahwa didapat fakta tanah wakaf seluas 595 meter telah yang di atasnya berdiri Masjid Jamil Al-Huriyah sudah dibongkar dan dipindahkan ke wilayah Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Poin 2, berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku bahwa proses tukar menukar harta benda wakaf di luar kepentingan umum, kami tegaskan lagi, di luar kepentingan umum yang masuk dalam rencana tata ruang, harus mendapatkan persetujuan dan izin dari Menteri Agama. Perlu kami sampaikan bahwa MNC Group
PT GLD Property adalah swasta untuk kepentingan bisnis. Maka dari itu dia harus memenuhi ketentuan undang-undang yang mensyaratkan harus mendapat izin dan persetujuan Menteri Agama. Poin 3 dijelaskan berdasarkan pemeriksaan berkas permohonan tukar-menukar harta benda wakaf di Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama bahwa Natsir dan pihak penukar belum pernah mengajukan permohonan tukar-menukar harta benda wakaf kepada Menteri Agama. Cukup jelas di sini. Masjid dibongkar di awal Desember 2020. Kementerian Agama menjawab bahwa hal itu belum ada izin. Oke, itu teman-teman videonya. Nah, teman-teman, kita akan mendefinisikan ini secara Islam ya. Jadi kalau Imam Syafi'i itu berpendapat ya, karena dia seorang ulama, saya akan bacakan di sini sedikit ya. Imam Syafi'i mendefinisikan wakaf adalah tidak melakukan sesuatu tindakan atau atas suatu benda yang berstatus sebagai milik Allah dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan sosial. Nah, secara gambaran secara umum sebenarnya gini, wakaf itu sebenarnya statusnya kepemilikannya itu milik Allah gitu, karena diwakafkan dengan tujuan untuk suatu yang berhubungan dengan ibadah gitu ya, yang berkelanjutan biasanya. Nah, dalam secara gambaran umum itu ulama-ulama itu berpendapat itu satu kepemilikan atas wakaf itu tidak bisa dipindah tangankan atau dialihkan begitu saja atas kepentingan-kepentingan pribadi atau kepentingan-kepentingan perusahaan atau hal-hal lain gitu ya, yang berkaitan dengan tanah atau misalkan benda wakaf ini gitu ya. Jadi intinya adalah si pengelola wakaf ini tidak boleh melakukan tindakan yang berkaitan dengan benda tersebut, baik itu menjualnya ataupun menghibahkannya. Jadi kalau kita lihat dari status permasalahan tadi, kalau kita bicara tentang tukar guling itu sama dengan statusnya itu sebenarnya sama dengan menjual sebenarnya, walaupun sifatnya bertukar tapi menjual, karena ada nilai lebih, ada nilai kurangnya. Biasanya seperti itu, karena tukar guling itu nggak sesederhana itu teman-teman. Biasanya di belakang tukar guling itu ada nilai yang ditambahkan. Nah, teman-teman, yang jadi masalah hukum Islam ini kan sebenarnya sudah selesai dikonversi di kita, tapi banyak sekali pelanggaran yang melibatkan biasanya ini pihak-pihak tertentu gitu ya, seperti mafia atau hal-hal lain seperti mafia tanah. Kasus ini sering terjadi gitu sebenarnya, bukan cuma masjid ini. Mafia tanah sering ya itu, atau ahli warisnya gitu ya meminta wakaf itu untuk dikembalikan. Nah, hukum Islam di Indonesia itu sebenarnya sudah mengkonversi hukum Islam yang sebenarnya gitu ya. Perubahan yang terjadi di tanah wakaf ini hanya bisa dilakukan untuk atas kepentingan publik atau kepentingan sosial lainnya yang berkaitan dengan masyarakat banyak gitu. Jadi kalau misalkan masjid itu dijadikan jalan tol, misalkan masjid itu dijadikan jalan umum atau misalkan seperti itu, tapi jalan tolnya jalan tol pemerintah ya, yang intinya itu untuk kepentingan pemerintah, karena ada pemasukan untuk pemerintah, bukan untuk swasta ya. Jadi misalkan untuk jalan, atau kemudian untuk jalur kereta api, atau kemudian nanti di sana dibangun untuk kantor-kantor tertentu yang berkaitan dengan kemaslahatan umat, misalkan di sana ada kantor Kementerian Agama atau apa yang berkaitan dengan secara tidak langsung itu berkaitan dengan masyarakat banyak. Nah, bagaimana dengan swasta? Tentu saja tidak boleh, karena tukar guling ini sebenarnya sifatnya itu kalau dalam hukum positifnya ya emang seperti itu, tukar gulingnya itu, tapi tidak tukar guling itu nggak boleh 1:1 untuk takaran tertentu gitu ya. Misalkan gini, tukar gulingnya misalkan kita desa, misalkan ya, desa itu punya tanah misalkan 1000 meter di pinggir jalan, terus kemudian ditukar di pelosok atau di gunung atau di tempat lain atau di kampung lain yang ukurannya sama. Itu nggak boleh kayak gitu, karena nilainya berbeda gitu ya. Itu itu kalau statusnya tanah
ya tanah pemerintah gitu, tanah desa itu nggak boleh juga, itu harus ada kelebihannya karena nilainya berbeda gitu ya. Nah, tapi kalau ini saklek ya, ini hukumnya sudah mati, maksudnya hukumnya ini udah nggak bisa dirubah, bahwasanya tanah ini tidak bisa dipindah-tangankan atau dihibahkan atau dijual kepada pihak tertentu, terkecuali untuk alasan-alasan yang sifatnya publik tadi gitu ya. Nah, tidak bisa kalau misalkan swasta seperti itu. Nah, kenapa sampai bisa ini terjadi? Nah, ini yang perlu dicurigai. Tapi saya nggak masuk ke sana sebenarnya. Saya maksudnya adalah kenapa Yusuf Mansur itu membela hal ini gitu ya. Padahal Yusuf Mansur itu katanya dia itu sarjana hukum Islam dan pasti dia belajar tentang waris lah. Udah pasti. Kecuali dia nggak pernah masuk ya. Dia juga belajar tentang hukum-hukum di sana ada wakaf ya, karena waris dan wakaf itu berhubungan. Dia juga belajar tentang status dari kepemilikan suatu benda gitu, untuk misalnya kayak pencurian, kayak hukum-hukum yang berkaitan dengan pidana di Islam gitu, seperti apa dia itu belajar itu. Intinya Yusuf Mansur ini belajar tentang hukum Islam dan termasuk konversi hukum Islam di undang-undang kita gitu ya. Nah, tapi kenapa Yusuf Mansur seperti itu? Jangan heran teman-teman, karena memang ada indikasi Yusuf Mansur itu juga sering melakukan itu gitu, sering merubah ya tanah-tanah seperti itu kayak gitu. Itu indikasinya gitu ya. Nah, kita nggak tahu benernya atau salahnya gimana ya. Yang pasti yang bisa menjawab itu sebenarnya orang yang memberikan wakafnya dan orang yang menerima wakafnya itu aja. Oke, sampai di sini teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan komen, jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.